Hai, nama aku Nurul Iza, bisa dipanggil Iza. Usia aku 21 tahun dan aktivitas aku sekarang lagi berkuliah semester 7. Halo, perkenalkan nama aku Putri Nabila, umur aku 20 tahun dan sekarang aktivitas aku adalah sebagai mahasiswi. Perkenalkan, nama aku Sandy, umur 21 tahun, sekarang mahasiswa. Menurut aku, cantik itu ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Fokus pada kelebihan, bukan kekurangan. Walaupun nyatanya kekurangan gak bisa ya dihiraukan gitu aja. Tapi di sisi lain, aku tetap berikhtiar gitu. Gimana caranya kekurangan ini bisa jadi, kekurangan yang aku punya bisa jadi support bagi kelebihan yang aku punya juga. Aku gak peduli sih dengan standar kecantikan yang orang-orang katakan. Yang katanya cantik itu harus putih, cantik itu harus langsing. Karena aku yakin, kita yakin, kayak perempuan tuh cantik dengan versi dirinya masing-masing. Kayak gitu sih. Cantik itu ketika aku tuh bisa percaya diri untuk menjadi diri aku sendiri, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Cantik itu apa yang cocok dengan diri aku sendiri, berdasarkan penilaian dan kenyamanan aku sendiri. Bukan tuntutan dari harus ini atau harus itu. Capek banget sih kalau harus ngikutin tuntutan orang. Kita harus punya versi cantik diri sendiri. Cantik itu ya aku, semua tentang aku, kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri aku percaya diri dan aku cantik. Terserah sih orang mau bilang apa tentang aku, yang penting aku percaya diri untuk bergerak ke depan karena masih banyak nih hal yang harus aku lakukan ke depannya. Pernah dong. Yang jelas aku pasti pernah insecure. Sebenarnya dibilang insecure nggak pernah ya, karena aku ngerasa dalam hidup itu ada kekurangan dan tidak kesempurnaan yang Tuhan berikan ke aku. Jadi tinggal gimana main kita buat ngehadapin itu aja. Ya, bisa dibilang sebenarnya ini bukan titik terendah, tapi ini jadi titik balik dalam kehidupan aku, di mana akhirnya aku percaya bahwa seberharganya ya diri aku itu. Dulu pas aku SMP itu, aku tuh selalu diledekin gendut gitu loh. Pokoknya tiap aku diledekin tuh aku nangis, aku marah gitu. Dan kayak orang bilang tuh baper kali ya. Nah, tiap aku dibawa perasaan tuh pasti orang makin seneng untuk ngeledekin aku gitu loh. Sampai aku tuh sering diseledekin. Padahal mereka tuh bilangnya kan cuma bercanda gitu. Padahal menurut aku itu gak bercanda sama sekali. Terus sampai akhirnya aku ada di titik dimana aku tuh ngerasa aku gak bisa gini terus gitu. Aku gak bakal bisa punya teman atau mungkin aku bakal terus diledekin kalau misalnya aku terus nanggepin. Sampai dimana ada teman SMA aku yang kebetulan satu SMP sama aku. Dia nanya, kok lu sekarang udah gak pernah marah lagi sih kayak dulu kalau misalnya diledekin? Terus aku bilang aja, aku ikutin aja alur mereka gitu kan. Mereka bilang mereka bercanda, ya udah gue bercandain balik aja gitu. Karena akhirnya aku udah enggak menggubris lagi bercandaan mereka, akhirnya perlahan mereka juga kayaknya udah capek gitu ya. Jadi mereka udah jarang ngeledekin aku, meskipun kadang-kadang masih secara halus ngeledekin, tapi aku udah gak peduli sih. Soalnya aku sadar aku bakal merasa cantik karena aku pede dan aku cantik untuk diri aku sendiri. Gak ada gunanya ngerasa down dan gak pede karena omongan-omongan dari mereka. Akhirnya pas SMA aku bikin janji sama diri sendiri. Aku harus banyak ubah diri, banyak yang harus aku upgrade jadi lebih easy going. Terus jadi nggak harus nanggepin omongan-omongan mereka gitu kan ya. Titik terendah yang pernah aku alamin di mana aku mulai kehilangan rasa kepercayaan diri aku, rasa sayang sama diri aku. Dulu sih aku paling stres pas mau masuk kuliah ya. Badan tuh bener-bener gak keurus sama sekali. Muka jerawatan, muka gak teratur, makan gak teratur, perawatan gak sama sekali dilakuin. Yang dipikirin ya gimana caranya biar masuk ke universitas yang aku mau. Jadi pas aku masuk mulai kehilangan rasa kepercayaan diri aku, rasa sayang aku sama diri aku, itu sama aja kayak menyiksa mental dan fisik secara tidak langsung. Jadi cara fightnya sih susah ya, karena itu secara tidak langsung terjadi sama aku. Dari situ aku mulai ngebedahin mindset aku, gimana caranya biar aku sayang lagi ke diri aku, biar aku percaya diri lagi, melakukan yang terbaik buat diri aku dan banyak bersyukur aja sih. Kayak one day aku ketemu sama seseorang yang bisa menerima
aku apa adanya dengan semua hal yang aku punya, kekurangan aku yang punya yang sebenarnya aku nggak yakin dengan kekurangan diri aku sendiri. Tapi akhirnya dari situ aku sadar bahwa oh ternyata aku ini cantik loh, bahkan dengan kekurangan yang aku punya. Aku semakin cantik ketika aku punya kekurangan gitu. Dari situ aku sadar sih bahwa semua perempuan itu cantik, nggak ada yang nggak cantik. Semua perempuan bisa cantik dengan versinya masing-masing gitu, dan bangga dengan kelebihan dan juga kekurangan yang kita punya gitu. The beauty will also grow through our shortage.